Jadi misalnya ada seseorang yang meruqyah, kemudian di angka 1,5 derajat dia melihat hilal. Tapi kalau tidak sesuai dengan kriteria ini, maka kesaksiannya ditolak. Dianggap tidak melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal qamara qadarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat dan sempat sehingga pada sholat maghrib kali ini kita bisa bersama-sama belajar bareng di Tamasa Taklim Malam Sabtu. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik sekalian yang hadir pada taklim malam hari ini, sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan. Tadi dari Ngalian jam 5 lebih. Saya perkirakan 40 sampai 45 menit sampai. Ternyata qadarullah dari Ngalian sampai sini 3 kali kena macet karena mobil mogok. Jadi itu hambatan-hambatan yang tidak bisa saya duga. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pekan kemarin saya dihubungi Mas Musa. Mas, kira-kira berani nggak ngisi di Tamasa? Saya jawab berani, insya Allah. Materinya ternyata diserahkan kepada pemateri, silahkan mau tema apa. Karena kebetulan saya memang sedang belajar tentang ilmu falak, maka tidak ada salahnya saya membagikan hasil sedikit belajar saya di UIN Wali Songo Semarang. Jadi di sini kita sama-sama belajar nih. Jadi saya tidak mengajari, tapi kita sama belajar tentang satu tema yang insya Allah sebentar lagi akan menjadi perhatian serius kita semua. Mungkin bapak-bapak di sini atau ibu-ibu di sini sudah sering mengikuti kajian terkait hal ini yang akan disampaikan. Bagaimana Muhammadiyah bisa menentukan awal Ramadan sendiri. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, meskipun Muhammadiyah sudah sering menetapkan awal Ramadan itu berbeda, namun di kalangan warga Muhammadiyah sendiri masih sering mempertanyakan, kenapa kok Muhammadiyah berani-beraninya berbeda dengan pemerintah? Apakah ini karena Muhammadiyah tidak suka pemerintah? Jadi tidak ada urusannya dengan politik, Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang kita bahas pada malam hari ini adalah murni karena sisi akademik. Apa yang nanti akan disampaikan adalah berdasarkan kajian-kajian akademik. Apa yang disampaikan nanti adalah berdasarkan dalil-dalil yang sahih, yang insya Allah
bisa dipertanggungjawabkan. Dan mungkin nanti di akhir kita akan membahas sedikit kenapa Muhammadiyah berani mengambil keputusan tersebut. Jadi sebelum jauh ke arah sana, maka saya ingin menyampaikan sedikit dalil yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan Ramadan. Dalam malam hari ini sengaja ditulis bulan Ramadan, tetapi sesungguhnya yang dimaksud adalah penetapan awal bulan Hijriah. Metode yang digunakan oleh Muhammadiyah itu seperti apa? Jadi dalam menetapkan awal bulan Hijriah atau Ramadan ini, yang dilihat adalah peredaran bulan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Yang dilihat adalah peredaran bulan. Beda dengan kalender Masehi. Yang dilihat adalah peredaran matahari. Tetapi kalau kalender Hijriah yang dilihat adalah peredaran bulannya. Kenapa peredaran bulan yang dilihat? Karena pada zaman dahulu bulanlah yang paling mudah dilihat fase-fasenya. Dari fase awal sampai fase akhir perubahan bentuknya kelihatan. Tetapi kalau matahari itu dari tanggal 1 sampai tanggal 31 itu semuanya mirip-mirip, perbedaan fasenya tidak terlalu jelas. Maka dari itu yang dipakai adalah bulan sebagai patokan atau qamar atau bulan itu sendiri. Ada yang menyebutnya kalender Hijriah, ada juga yang menyebutnya sebagai kalender Qamariyah. Kenapa Muhammadiyah kok bisa berbeda? Apa yang menyebabkan Muhammadiyah berbeda? Yang pertama yang menyebabkan Muhammadiyah memiliki perbedaan penetapan awal Ramadan adalah dari segi metode. Metode yang digunakan itu berbeda. Metode yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan Qamariyah atau Ramadan ini adalah metode hisab. Hisab, lebih tepatnya adalah hisab wujudul hilal. Lalu apa yang digunakan? Apa dalil Muhammadiyah menggunakan ini? Dalil Muhammadiyah menggunakan ini adalah ada di surat Yasin ayat 39 sampai 40. Di situ Allah berfirman, dan telah kami tetapkan tempat-tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Kemudian di ayat ke-40-nya Allah berfirman, tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya. Apabila melihat secara keilmuan falak, maka di ayat 39 ini kata manzilah itu diartikan sebagai derajat posisi bulan. Kalau di terjemahan ini diartikannya adalah sebagai tempat peredaran bulan. Namun kalau dari sisi ilmu falak, para ilmuwan menafsirkan sebagai derajat. Kenapa derajat? Karena setiap jam, setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, bulan itu berotasi Bapak Ibu. Berotasi di tempat dan berevolusi terhadap bumi. Jadi perputaran bulan pada porosnya itu adalah rotasi. Kalau perputaran bulan terhadap bumi adalah revolusi. Nah, peredaran-peredaran inilah dari tanggal 1 sampai tanggal 30 memiliki tempat-tempat yang berbeda. Tanggal 1 sekian derajat, tanggal 2 sekian derajat, tanggal 3 sekian derajat, tanggal 4 sekian derajat. Itulah yang disebut sebagai manzilah. Posisi-posisi bulan tersebut. Kemudian ada hadis yang memerintahkan untuk melaksanakan puasa. Itu adalah ketika kita melihat
bulan atau melihat hilal. Dalam hadis tersebut dikatakan sebagai berikut, berpuasalah kamu dengan melihat hilal dan berbukalah kamu dengan melihat hilal lagi. Apabila tidak terlihat maka digenapkan. Nah, Muhammadiyah mengartikan melihat di sini adalah tidak melihat dengan mata, tetapi melihat dengan keilmuan. Sehingga kenapa Muhammadiyah menggunakan hisab? Karena cara Muhammadiyah melihat hilalnya tersebut adalah menggunakan ilmu. Kenapa Muhammadiyah seperti itu? Itu kalau ditarik ke belakang, maka kita akan berbicara tentang epistemologi Islam yang dianut oleh Muhammadiyah, yaitu ada Bayani, Burhani, dan Irfani. Di mana Bayani adalah memahami secara tekstual, Burhani adalah secara keilmuan, dan Irfani adalah menggunakan hati. Maka dari itu dalam setiap penerjemahan atau penafsiran ayat-ayat Al-Quran, Muhammadiyah berpatokan kepada 3 metode ini. Sehingga ketika melihat ada hadis yang mengatakan berpuasalah kamu ketika kamu melihat hilal, maka yang dimaksud melihat oleh Muhammadiyah di sini adalah melihat secara keilmuan. Kenapa melihat secara keilmuan? Karena bagi Muhammadiyah dalam menafsirkan hadis-hadis itu harus disesuaikan dengan konteksnya pada saat ini. Contohnya, ada sunnah Rasul untuk makan menggunakan 3 jari. Kalau ini kita tidak kontekstualisasikan, maka orang Indonesia akan kesusahan. Kenapa kesusahan? Karena makan 3 jari disunahkan oleh Rasul, karena di Arab makannya itu kurma dan gandum, bisa pakai 3 jari. Kalau di Indonesia anak bayi dimakan bubur, apa mungkin bubur mau pakai 3 jari? Belepotan semua gitu Bapak Ibu. Jadi termasuk hadis ini dikontekstualisasikan, pengertian melihat di situ adalah dengan menggunakan ilmu pengetahuan. Hal ini perlu diketahui oleh teman-teman persyarikatan, oleh teman-teman pemuda Muhammadiyah ataupun Muhammadiyah, seluruh kader-kader Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah dalam mengartikan hadis ini adalah pandangannya melihat jauh ke depan. Kenapa Muhammadiyah tidak menggunakan ruqyah sebagai penentu yang utama? Karena ada visi yang ingin digapai oleh Muhammadiyah pada saat ini. Jadi Muhammadiyah pada saat ini sedang mengusahakan yang namanya internasionalisasi kalender Islam. Jadi Muhammadiyah ingin berusaha umat Islam satu dunia itu punya satu kalender hijriyah yang sama, tidak berbeda-beda seperti sekarang ini. Sekarang ini kan kelompok A punya kalender sendiri, kelompok B punya kalender sendiri, kelompok C punya kalender sendiri. Sehingga Muhammadiyah berusaha melihat lebih jauh lagi bagaimana supaya umat Islam di dunia memiliki satu kalender. Kalau Bapak Ibu atau adik-adik atau teman-teman di sini pernah mendengar Profesor Susiknan Ashari, beliau adalah guru besar ilmu falak dari UIN Sunan Kalijaga. Bisa dilihat orientasi beliau atau tulisan-tulisan beliau tentang kalender Islam global. Di Facebooknya beliau sampai saat ini masih menulis. Di situ banyak opini-opini beliau bagaimana pentingnya tentang kalender Islam global. Jangan sampai umat Islam terpecah-pecah hanya karena sistem kalender. Kemudian kita kembali lagi, bagaimana cara Muhammadiyah kok bisa menentukan awal Ramadan tersebut? Jadi hisab itu kan perhitungan nih Bapak Ibu. Hisab itu ada macam-macamnya. Kalau di sini kita melihat himpunan putusan tarjih, mungkin Bapak Ibu sudah pernah membaca, kita bisa mengulang. Di sini macam-macam hisab itu ada beberapa. Yang pertama adalah hisab urfi. Hisab
yang menggunakan metode penghitungan dengan sederhana. Jadi kalau hisab urfi, jumlah hari dalam setiap bulan itu sudah ditentukan. Bulan yang ganjil jumlahnya ganjil, bulan yang genap jumlahnya genap. Itu sudah ditentukan. Jadi bulan 1 29, bulan 2 30 dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada yang namanya hisab hakiki. Nah, ini hisab hakiki ini adalah hisab atau perhitungan yang dihitung berdasarkan peredaran faktual benda-benda langit. Jadi kalau hisab urfi tadi secara sederhana, tapi kalau hisab hakiki itu lebih detail lagi Bapak Ibu. Nah, hisab hakiki yang diambil oleh Muhammadiyah adalah hisab hakiki wujudul hilal. Apa sih hisab hakiki wujudul hilal? Hisab hakiki wujudul hilal merupakan metode penghitungan awal bulan Qamariyah dengan melihat peredaran bulan dan matahari secara langsung. Lalu apa saja kriteria yang dipakai Muhammadiyah untuk menentukan? Karena kalau ditanya kenapa sih kok di Indonesia terjadi perbedaan? Karena di kriterianya itu memiliki perbedaan masing-masing Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya kuncinya di mana kok bisa terjadi perbedaan? Terjadi perbedaan karena kriteria yang dipakai berbeda-beda setiap kelompok. Kalau di Muhammadiyah untuk menentukan ini sudah tanggal 1. Yang pertama yaitu sudah terjadi ijtima'. Ini kriteria wujudul hilal Muhammadiyah. Yang pertama adalah sudah terjadi ijtima'. Ijtima' kalau dalam astronomi adalah konjungsi. Konjungsi adalah posisi bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis lurus. Kriteria yang pertama adalah ijtima'. Kemudian kriteria yang kedua, ijtima' ini harus terjadi sebelum matahari terbenam atau sebelum maghrib. Wajib terjadi sebelum maghrib. Kemudian kriteria yang ketiga adalah matahari terbenam, bulan sudah muncul. Jadi ketika mataharinya terbenam, bulannya sudah muncul. Entah itu munculnya 1 derajat, 1,5 derajat, itu yang kalau sudah muncul itu sudah. Dan ketiga kriteria ini wajib terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi salah satunya, maka harus diistimalkan atau digenapkan menjadi 30 hari. Itu adalah kriteria yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam menggunakan hisab wujudul hilal. Yang pertama adalah ijtima' atau konjungsi. Yang kedua, konjungsi atau ijtima'nya harus terjadi sebelum maghrib. Dan yang ketiga, ketika matahari terbenam, bulan sudah muncul. Tinggi berapa minimal untuk ketentuan di Muhammadiyah? Dalam Muhammadiyah, tinggi bulan minimal yang digunakan adalah selama itu tidak 0 derajat, maka itu dianggap sudah muncul. Meskipun munculnya misal 0, sekian derajat, selama itu sudah tidak 0, maka itu sudah dianggap muncul. Kemudian kenapa berbeda dengan pemerintah? Karena pemerintah memiliki kriterianya sendiri. Kriteria pemerintah berdasarkan apa? Kriteria pemerintah berdasarkan kriteria yang dikeluarkan oleh MABIMS. MABIMS ini merupakan semacam MUI tapi tingkat Asia Tenggara. Jadi isi anggotanya ya ada Malaysia, Brunei, Singapura, Indonesia, dan negara-negara yang berkepentingan di situ. Dulu kriteria yang dimiliki oleh MABIMS yang dipakai oleh pemerintah adalah yang pertama, tinggi hilal minimal 2 derajat. Ini sudah kelihatan bedanya Bapak Ibu. Di Muhammadiyah tidak ada minimal tinggi hilal berapa derajat. Selama dia tidak 0, maka sudah bisa digunakan. Tapi kalau MABIMS dahulu minimal 2 derajat. Kemudian elongasi. Elongasi itu
sudut antara bulan dan matahari minimal 3 derajat, dan kriteria yang ketiga adalah umur bulan minimal 8 jam. Jadi misalnya ada seseorang yang meruqyah, kemudian di angka 1,5 derajat dia melihat hilal, tapi kalau tidak sesuai dengan kriteria ini, maka kesaksiannya ditolak, dianggap tidak melihat. Kemudian dilakukan penelitian, dan pada tahun 2019 ketinggiannya dinaikkan Bapak Ibu. Yang tadinya 2 derajat dinaikkan menjadi 3 derajat. Jadi kalau dulu orang melihat hilal di angka 2 derajat diakui, sekarang di angka 2 derajat ditolak. Karena itu tidak sesuai dengan kriteria yang mereka tentukan yang terbaru. Itu tahun kemarin itu menjadi problem tersendiri di Jawa Timur. Karena di Jawa Timur itu ada seorang kiai yang sudah terbiasa melakukan ruqyatul hilal, dan beliau dianggap memiliki kemampuan melihat di atas rata-rata orang biasa. Beliau ketika ruqyatul dengan yakin mengatakan saya melihat hilal. Tapi secara hitung-hitungan, karena itu di bawah 3 derajat, kesaksiannya terpaksa ditolak. Jadi itu yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Pemerintah saat ini mengkombinasikan antara hisab dengan ruqyat yang disebut sebagai imkanur ruqyat. Jadi imkanur ruqyat itu adalah metode penentuan awal bulan Komariah yang mengkompromikan antara hisab dengan ruqyat. Kenapa dikompromikan? Karena dulu kondisi antara ruqyatul hilal dengan yang menggunakan hisab itu terjadi gesekan yang terlalu tajam. Kemudian antara pihak yang menggunakan ruqyat dengan yang menggunakan hisab ketemu, kemudian berdiskusi enaknya pakai apa, dan ternyata muncul metode yang namanya imkanur ruqyat. Jadi imkanur ruqyat yang dipakai Kementerian Agama saat ini adalah penggabungan antara metode hisab dengan ruqyat. Datanya dihitung dulu, kemudian dipastikan dengan melihat hilal. Nah, kalau melihat tapi tidak sesuai dengan data, maka ditolak. Begitu juga sebaliknya. Misal bulan dihitung sekian, ini dengan ketinggian sekian tidak mungkin terlihat. Misal ketinggiannya adalah min. Ketika ketinggiannya min, maka dipastikan tidak bisa dilihat. Maka siapapun yang melakukan ruqyatul hilal kemudian mengaku melihat, maka pasti berbohong itu. Karena ada ketinggian yang tidak mungkin dilihat, yaitu ketika posisi min. Kemudian kita melihat lebih jauh lagi. Kenapa Muhammadiyah masih kekeh menggunakan hisab? Kemudian banyak kelompok-kelompok lain yang masih menggunakan ruqyat. Salah satunya ada yang beranggapan bahwa ruqyat adalah sunnah. Sehingga kalau mau mengikuti Nabi secara sepenuhnya, secara keseluruhan, maka sunnah ini pun harus diikuti, termasuk dalam penentuan awal bulan Ramadan ini. Jadi ada yang menganggap bahwa ruqyatul hilal itu bukan hanya sebagai metode, tapi itu adalah sebagai ibadah. Karena itu sebagai ibadah, maka kita harus mengikuti tersebut dan dianggap memiliki nilai ibadah yang sama dengan ibadah-ibadah yang lain yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun Muhammadiyah berbeda. Muhammadiyah melihat ruqyat adalah sebagai metode dan itu terpisah dari ibadahnya. Jadi ruqyat adalah caranya, kemudian untuk dengan puasanya itu sebagai hal yang terpisah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam memahami perbedaan ini perlu sifat dan sikap kedewasaan dari setiap kelompok dan setiap masyarakat yang ada di Indonesia. Jangan sampai potensi-potensi yang terjadi di perbedaan ini akan menjadi bibit-bibit untuk permusuhan masyarakat.
Kalau awal Ramadan tahun ini insya Allah aman, kita bareng-bareng karena posisi hilal kalau tidak salah lebih dari 3 derajat. Saya lupa di maklumatnya berapa derajat itu. Kalau tidak salah dari pimpinan pusat memberikan konfirmasi, insya Allah untuk tahun ini kita sama-sama di awal Ramadan. Tapi di awal Syawal dengan awal Zulhijjah ada kemungkinan berbeda. Kemudian ketika kita berkehidupan di masyarakat, nanti akan ada pertanyaan seperti ini. Kok bisa sih Muhammadiyah berani melakukan penetapan awal bulan yang berbeda dengan pemerintah? Apakah Muhammadiyah tidak taat dengan pemerintah? Nanti biasanya diseret-seret ke perkataan kayak gini. Apakah Muhammadiyah tidak taat dengan ulil amri? Nah, nanti biasanya pertanyaan sampai sana dan diperpanjang. Kalau menurut Profesor Din Samsudin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, di dalam Muhammadiyah yang dimaksud dengan ulil amri itu adalah otoritas yang memiliki kemampuan di suatu bidang. Jadi yang dimaksud dengan ulil amri itu tidak hanya pemerintahan, tetapi setiap kelompok yang memiliki otoritas dalam suatu bidang keilmuan. Misalnya tentang kesehatan, berarti ulil amrinya adalah para dokter, para orang-orang ahli kesehatan, ahli virus dan macam sebagainya. Kemudian ketika berbicara tentang fikih, maka ulil amrinya adalah para ahli fikih. Kemudian berbicara tentang astronomi, berbicara tentang ilmu falak, berbicara tentang hukum, berbicara tentang ekonomi, maka dikembalikan lagi kepada para ahli yang ahli dalam bidang tersebut. Itu yang dikatakan oleh Prof. Din Samsudin bahwa ulil amri di Muhammadiyah adalah otoritas yang memiliki kewenangan dalam suatu bidang keilmuan. Maka dari itu ketika ada sesuatu, tanyakan kepada yang memiliki otoritas tersebut. Jangan melakukan judgement atau mengeluarkan putusan secara sembrono. Termasuk ketika COVID kemarin Muhammadiyah mengamalkan ini, di mana ketika Muhammadiyah mengeluarkan himbauan-himbauan terkait dengan sholat berjamaah, berkumpul, kemudian mengadakan reuni dan macam sebagainya, dikembalikan lagi kepada otoritas keilmuan tersebut. Ini gimana ketika COVID menurut Dewan Kesehatan aman enggak untuk berkumpul? Ternyata tidak aman, maka dilarang. Begitu juga terkait hal ini. Terkait hal ini sebagai warga persyarikatan sudah selayaknya kita patuh terhadap apa yang dikeluarkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah terkait awal bulan, Riyah. Karena yang menghitung ini, Bapak Ibu, yang menghitung ini bukan orang-orang yang ecek-ecek gitu. Di belakangnya sini itu banyak orang-orang yang sudah ahli dalam ilmu falak, baik secara syariatnya maupun secara akademisnya. Mereka sudah memiliki bekal keilmuan yang matang. Sehingga ketika pimpinan pusat Muhammadiyah mengeluarkan putusan terkait hal tersebut, itu harus ditaati. Terutama mungkin Bapak Ibu pernah mendengar Muhammadiyah waktu subuhnya mundur 8 menit. Pernah mendengar gitu? Itu pun wajib ditaati Bapak Ibu. Karena putusan tersebut itu keluar didahului dengan penelitian yang dilakukan oleh Observatorium Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan di Jakarta sejak tahun 2009. Jadi munculnya putusan untuk memundurkan sholat subuh 8 menit itu sudah diawali dengan penelitian selama hampir 10 tahun lebih, sejak 2009. Ternyata matahari ketika terbit tidak di jam itu, perlu dimundurkan lagi. Sehingga ini perlu menjadi renungan kita, apakah kita selama ini sudah mengikuti anjuran-anjuran dari pimpinan pusat Muhammadiyah? Karena dulu pernah curhat sedikit dengan seorang pengurus majelis tarjih dan beliau berucap seperti ini.
orang Muhammadiyah itu paling susah disuruh nurut sama putusan majelis tarjih. Karena majelis tarjih memutuskan apa, selalu mencari jalan keluarnya. Nah, sebagai orang-orang yang kalau menurut Pak Haidar Nasir itu sebagai etika dalam berorganisasi, etika dalam berjamaah, maka lebih baik patuh terhadap apa yang dikeluarkan oleh majelis tarjih terkait dengan keputusan yang berkaitan dengan fikih ataupun yang lainnya. Sehingga kita dalam bermuhammadiyah pun lebih pasti. Dan kalau kita ditanya apa dasar hukumnya, itu kita sudah mengetahui dasar hukumnya adalah ini dan ini. Tidak asal ikut-ikutan. Ini penting untuk ditanamkan kepada teman-teman di Persyarikatan Muhammadiyah. Karena siapa lagi yang mau mengikuti putusan tarjih kalau bukan orang Muhammadiyahnya sendiri. Dan kalau Bapak Ibu sudah terjun di masyarakat juga perlu banyak yang namanya tenggang rasa terhadap masyarakat sekitar. Jangan karena dari Muhammadiyah tiba-tiba langsung saya Muhammadiyah nih, siapa yang mau melawan saya? Jangan seperti itu. Kemudian kembali lagi terhadap tema yang kita bahas pada malam hari ini, terkait dengan awal Ramadan. Muhammadiyah sampai saat ini tidak pernah mengikuti sidang isbat lagi. Sudah beberapa tahun sudah menarik diri dari keikutsertaan sidang isbat. Karena bagi Muhammadiyah ketika terjadi perbedaan ya percuma, karena Muhammadiyah tetap kekeh dengan pendapatnya sendiri dan ini sudah berdasarkan perhitungan yang matang. Dan kenapa Muhammadiyah berani terhadap hal tersebut? Karena Muhammadiyah siap mempertanggungjawabkan apa yang diputuskan tersebut. Dan Muhammadiyah dalam melihat putusan-putusan adalah melihat jangka panjangnya. Ketika kita masih berpatokan tidak menggunakan hisab, maka ada cita-cita untuk globalisasi kalender Islam yang akan tersendat. Dan ini adalah PR besar bagi umat manusia, terutama umat Islam. Kenapa PR besar? Karena bangsa Cina sudah bisa bikin kalender sendiri. Bahkan mungkin kita sering ikut kemarin habis Imlek dan lain sebagainya. Kemudian dari bangsa Barat sudah ada kalender Masehi. Yo, masa Islam sampai saat ini gak punya satu kalender yang sama? Ini adalah cita-cita yang Muhammadiyah usahakan sampai detik ini. Jadi usaha Muhammadiyah untuk melakukan internalisasi kalender Islam itu sudah dimulai dari Jakarta, sudah konferensi di Turki, Malaysia dan macam sebagainya. Dan ini kita doakan bersama-sama semoga langkah yang diambil oleh Muhammadiyah ini bisa goal Bapak Ibu sekalian. Ini sudah diusahakan sudah puluhan tahun, tapi sampai saat ini belum goal. Kenapa belum goal? Saya pernah berdiskusi dengan dosen saya dan kebetulan beliau adalah dari lembaga Falakiyah sebelah. Beliau, kita diskusi kecil-kecilan. Pak, apa sih kok susahnya menyatukan awal Ramadan di Indonesia? Karena Bapak Ibu, kalau kita melihat data untuk menghitung hilal ini, jadi untuk menghitung hilal itu ada yang namanya data epimeris. Data epimeris adalah data peredaran bulan dan matahari setiap jam. Setiap jam. Siapa yang mengeluarkan? Yang mengeluarkan adalah Kementerian Agama dan juga NASA. NASA juga mengeluarkan. Data yang dipakai untuk menghitung sama, caranya pun sama. Kok tetap saja awalnya berbeda? Kalau kata dosen saya, yo, itu karena ego masing-masing. Karena ego masing-masing. Sama-sama masih kekeh dengan pendapatnya. Susah jadinya. Tapi ini harus dicari formulasinya dan ini sampai sekarang belum pernah ketemu. Karena yang diunggulkan adalah egonya sendiri-sendiri. Yang sini dengan egonya A, yang sini dengan egonya B, nggak pernah ketemu. Jadi perlu dicarikan jalan tengah yang bisa menengahi hal tersebut. Kalau dulu yang pernah menengahi itu Pak Yusuf Kalla kalau di Indonesia.
Pak Yusuf Kala dulu pernah menengahi terkait perbedaan awal Ramadan dan Syawal ini. Tapi sampai sekarang juga ternyata tetap sama juga. Karena kalau secara keilmuan, secara hitung-hitungan, hasilnya sama. Mau kelompok manapun yang menghitung tetap sama. Yang membedakan lagi tadi kriterianya, karena kriterianya berbeda dan kriteria ini muncul dari hasil kesepakatan. Nah, makanya ini orang-orang ini harus bersepakat untuk bisa menemukan titik temu bagaimana kriteria akan dipakai. Selama kriteria itu tidak ada satu kriteria, maka sampai kapanpun kita akan tetap menemui perbedaan awal bulan tersebut. Jadi yang membuat perbedaan adalah karena ada kriteria yang berbeda. Kalau satu kriteria, insya Allah beres semua. Kalau satu kriteria ini bisa disepakati bersama-sama, insya Allah semuanya bisa bareng-bareng. Dan seandainya pun kita harus berbeda dalam masalah ini tidak bisa menjadi alasan untuk menjadi sumbu pendek di masyarakat. Karena mohon maaf Bapak Ibu, mungkin untuk masyarakat sini aman-aman saja. Tapi kalau kita pergi ke suatu wilayah, ada beberapa wilayah yang menjadikan isu ini sebagai isu yang sering dijadikan bahan untuk memancing permusuhan. Nah, ini yang mengkhawatirkan. Ini perlu kedewasaan dari kita, dan kita juga perlu memberikan penghormatan sebesar-besarnya kepada kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan. Nah, kalau ditanya, apakah ada kelompok lain yang menentukan cara awal Ramadannya selain dengan menggunakan hisab dan ruqyah? Ada Bapak Ibu. Mungkin ini sedikit apa ya? Sedikit asing untuk Bapak Ibu, karena ada beberapa kelompok yang menentukan awal bulan Komariah itu dengan melihat pasang surut air laut. Itu juga ada. Ada lagi yang seperti itu. Kemudian ada beberapa hal yang itu mungkin asing untuk kita dengar. Dan kalau ditanya apakah itu, dulu itu sempat menjadi pembahasan, apakah ini bisa digunakan atau tidak. Karena di Al-Quran tadi di surat Yasin adalah yang digunakan bulan dan matahari, peredaran dua benda ini. Maka selain dengan dua benda ini ya nggak bisa dipakai. Karena sudah jelas di surat Yasin tadi disampaikan peredarannya adalah antara bulan dan matahari, bukan bulan dengan yang lainnya atau matahari dengan yang lainnya. Gitu Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan sedikit belajar bareng-bareng terkait awal bulan Ramadan dan kriteria yang digunakan oleh Muhammadiyah. Semoga ini bisa menjadi pemahaman untuk kita semua, baik saya pribadi maupun teman-teman sekalian, bahwa apa yang ditentukan oleh Muhammadiyah ini punya landasan hukum dan punya metode akademik yang sudah ditentukan. Sehingga kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrun minallah wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.